Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Febriansyah. Saya dari Prodi PJKR dengan NIM 21024136. Saya dari kelas PJKR 1B. Kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu adalah Ibu Nurjana. Di mana saya di sini akan mengulas film pada zaman dahulu, yaitu film Jampang. Adapun judulnya yaitu adalah Jampang dengan sutradara M. Abnar Romli, produser Herman Dial, produksi PT Kanta Indah Film, tahun produksi pada tahun 1993. Pemain yaitu Berry Prima, Niena Karina, Yosep Hungan, Rudi Wahab, Sutrisno Wijaya, Alex Sampribadi, dan Wingky Harun. Film ini diangkat dari komik Jampang, Jago Betawi, karya Genes TH yang cukup populer kala itu. Di samping juga, film-film yang laku kala itu adalah film silat. Film ini mengambil setting zaman penjajahan Belanda, yang juga diwarnai dengan pengkhianatan alias antek-antek Belanda. Jampang, anak keturunan Haji Raigun, adalah seorang jagoan Betawi yang selalu membela kebenaran dan keadilan melawan penjajah Belanda. Jampang jatuh hati pada Sari, kembang desa yang sudah dijodohkan dengan mandor, seorang lelaki tua yang juga merupakan antek-antek Belanda. Orang tua Sari menjodohkan Sari dengan mandor tanpa memperhatikan perasaan anaknya. Gayung pun bersambut. Sari juga suka terhadap Jampang karena saling menyukai, dan Sari dijodohkan oleh orang tuanya dengan Mandor Jung. Akhirnya mereka pun sering bertemu secara diam-diam. Suatu ketika, Mandor Jung dan Jampang terlibat duel karena Jampang membela Sari. Mandor Jung kalah dan melaporkannya pada Mayor Simon, seorang Belanda, karena memang Mandor Jung adalah Mandor Jung adalah kaki tangannya Mayor Simon. Akhirnya, orang suruhan Mayor menyerang kediaman Jampang untuk membalas dendam. Perkelahian tidak terhindarkan dan orang-orang Mayor Simon kalah. Sementara itu, Mandor Jung juga akhirnya mati setelah berkelahi dengan Jampang. Melihat Jampang yang melakukan, orang-orang Mayor Simon tidak tinggal diam. Mereka mengejar Jampang dan berhasil menembak Jampang. Salah seorang anak buah Mayor Simon, yaitu Ibnu, akhirnya melepaskan Jampang. Setelah pengejaran selalu dilakukan, akan tetapi Jampang berhasil lolos meski dengan kondisi kaki terluka. Di tempat lain, Carolina, seorang keturunan Belanda, pacar Ibnu, dibunuh dalam suatu perampokan. Inspektur Franz memberikan bukti yang ditinggalkan oleh pelaku berupa potongan kalung. Melihat bukti yang tertinggal, akhirnya Ibnu menduga bahwa itu adalah perbuatan Jampang, dan ia marah sekali dibuatnya karena telah membunuh kekasihnya. Jampang dalam kondisi terluka dan pingsan ditolong oleh keluarga Zakia dan babenya. Akan tetapi, akhirnya Zakia dan babenya dibunuh oleh Inspektur Franz, anak buah Mayor Simon, ketika sedang melakukan pencarian Jampang. Mengetahui Zakia dan babenya mati secara mengenaskan, akhirnya Jampang menuntut balasan kepada Belanda. Jampang berhasil membunuh Inspektur Franz. Hal ini menyebabkan kemarahan tersendiri bagi Mayor Simon. Akhirnya,
Ibnu diangkat untuk menggantikan Inspektur Franz. Dengan kekuasaannya sekarang, Ibnu akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mencari Jampang kemana-mana. Akhirnya Ibnu dan Jampang pun bertemu, dan terjadilah perkelahian pada saat itu. Ibnu sangat dendam setelah mengetahui Caroline dibunuh Jampang. Padahal Jampang tidak pernah mengetahuinya. Itu adalah fitnah dari Inspektur Franz. Duel keduanya akhirnya dimenangkan oleh Jampang, dan Ibnu terbunuh. Di akhir kisah, diketahui kalau Ibnu sebenarnya adalah adik kandung si Jampang. Setelah Jampang berhasil mempersatukan kalungnya dan kalung yang dipakai Ibnu, namun nasib berkata lain. Ibnu mati di tangan Jampang dalam kondisi sebagai pengkhianat. Film ini sih Betawi banget, karena memang mengambil setting dari Betawi. Namun demikian, meski ceritanya secara keseluruhan terlihat biasa-biasa saja, akan tetapi konflik yang dibangun lumayan membuat penontonnya menatap terus layar. Tentunya penonton jadul. Setelah mengetahui yang dibunuh tadi adalah adiknya, Jampang pun merasa sangat sedih karena ia telah membunuh adik kandungnya sendiri. Namun, pada sisi lain, adiknya adalah seorang pengkhianat negara atau pengkhianat bangsa. Dan film pun berakhir. Baiklah, hanya itu yang dapat saya ulas ataupun yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Dan kalaupun ceritanya ada yang kurang, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.